2022 kupu-kupu itu keluar, lalu wartawan sodorkan pertanyaan pertama, apa rasanya di penjara ya, Habib? Saya bayangkan mukanya Habib, dengan kecerahan dia akan bilang, wah saya nggak pernah di penjara, karena pikiran saya bebas, nggak ada yang di penjara. Jadi kita bayangkan narasi yang akan kita terima di akhir 2022. Oke, saya bayangkan kira-kira pertengahan 2023 ada kupu-kupu keluar dari sebuah gedung dan seluruh kamera ada di depan sang kupu-kupu. Lalu pertanyaan pertama dari wartawan, apa rasanya Anda di penjara itu? Kan itu akan terjadi kan? Kita bayangkan aja ini. 2022 Bang. Ya? 2022 insya Allah tahun ini. Wah, Allahu Akbar. Oh, iya itu saya masih menganggap 2023 awal. Oke, 2022 kupu-kupu itu keluar, lalu wartawan sodorkan pertanyaan pertama, apa rasanya di penjara ya, Habib? Saya bayangkan mukanya Habib, dengan kecerahan dia akan bilang, wah saya nggak pernah di penjara, karena pikiran saya bebas, nggak ada yang di penjara. Jadi kita bayangkan narasi yang akan kita terima di akhir 2022. Lalu pers kejar lagi. Tapi Anda kan dihukum. Dihukum oleh apa? Mulai wataknya Habib Rizik kan mau selalu ingin duel argumen kan. Emang saya dihukum oleh apa? Lalu pers bilang, kan Anda dihukum di depan meja hakim itu ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Habib Rizik akan jawab, iya, tapi itu bukan KUHP. Itu Kitab Undang-Undang Hukum Pesanan. KUHP juga. Karena hukumannya dipesan. Kitab Undang-Undang Hukum Pesanan. Lalu terjadi diskusi di publik. Diundang Profesor Seteki untuk menerangkan apa beda antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pesanan. Hukum pesanan. Jadi kita bayangkan itu nanti, itu yang akan jadi konsumsi publik 2022. Lalu karena pers bingung, akhirnya dia tanya terakhir, lah kalau begitu siapa yang menghukum Anda, Habib? Mungkin dengan santai Habib bilang, kalau itu silahkan tanya Presiden Jokowi. Tapi nanti Habib juga karena dia cerdas, dia akan bilang, ya tapi kan itu Pak Jokowi pasti nggak bisa terangkan secara lebih detail. Kalau begitu, ya tanya sama Pak Mahfud MD. Kira-kira begitu jawaban Habib Rizik nanti. Nanti pers kemudian bilang, ya tapi kan siapa namanya? Mahfud MD kan udah nggak menjabat lagi karena udah di-reshuffle. Saya bayangkan di-reshuffle dia 2022. Lalu Habib bilang, oh iya ya, udah di-reshuffle ya. Kalau begitu mungkin tanya pada Pak Prabowo. Dengan bercanda Habib bilang begitu. Lalu orang bertanya-tanya, kenapa Pak Prabowo ya yang diminta untuk menjelaskan proses pemenjaraan Habib Rizik? Saya bayangkan begitu. Pers kemudian bertanya, kenapa Pak Prabowo? Nah, Habib akan bilang, udah tunggu dulu. Saya masih lapar ini, saya mau langsung ke Tanah Abang, mau cari nasi uduk di Tanah Abang tuh. Tanah Abang 1 tuh. Jadi kita bayangkan, orang menganggap bahwa Habib Rizik itu mengalami depresi segala macam. Saya nggak percaya. Karena dia mampu untuk mengatur pikirannya dan membayangkan bahwa bangsa ini masih harus diselamatkan. Habib Rizik itu hanyalah contoh dari sebuah jembatan kebangsaan yang dihancurkan oleh operasi intel yang gagal. Jadi akhirnya kita mesti sampai di situ. Para sejarawan akan menulis, apakah Habib Rizik nama seseorang? Bukan. Habib Rizik adalah nama sebuah sejarah, yaitu sejarah pengadilan sesat. Disertasi akan ditulis soal itu. Para sosiolog antropologi politik akan bahas soal itu. Jadi kita bayangkan
bahwa 2022 ketika ibu kota negara mulai menunjukkan gejala pertama kebangkrutan karena uangnya nggak ada, karena Menteri PUPR yang nggak ada duit, pada saat yang sama simbol Habib Rizik itu menyala lagi. Jadi ini konyolnya. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi hendak bikin legacy dengan membangun piramida di Pasir Penajam Utara untuk menunjukkan legasi dia. Tapi sejarawan akan ingat bahwa IKN itu memang di ujung piramida itu akan dijadikan simbol kesuksesan Presiden Jokowi. Betul. Tapi di dasar piramida ada Habib Rizik. Itu yang dulu ditulis oleh Peter Berger sebagai the Pyramid of Sacrifice. Piramida kurban manusia, kurban demokrasi itu. Jadi nanti headline akan pindah-pindah sorotannya. Kemana? Mau ke IKN atau ke Habib Rizik? Dan itu bagi saya hitungannya strategis betul. Karena 2022 kesulitan ekonomi akan crossfire dengan persoalan-persoalan politik, yaitu arogansi dan kompetisi di antara pemain politik di dalam istana sendiri. Jadi pada saat itu 2020 nanti Habib Rizik sebagai kupu-kupu terbang dengan gemulai sambil kolam cebong itu hanya bisa menatap dengan cemburu. Jadi kita mau bayangkan narasi itu, dan ini adalah hukum sosiologi atau sunatullah. Jadi Habib Rizik akan diperlukan untuk menuntun lagi bangsa ini. Kenapa? Karena ada krisis moral, ada krisis kenegaraan yang sangat mungkin berlangsung bersama dengan krisis ekonomi itu. Jadi itulah yang saya sebut bahwa sejarah selalu mampu menulis sisi yang digelapkan oleh kekuasaan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa.